Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita di dalam kebaikan. Salah satu doa orang-orang soleh terdahulu, Allahumma yassir lana jalisan sholihan. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami untuk bersahabat dengan orang-orang yang soleh solehah. Dan ini menjadi sebuah momen terindah. Dan tema kita tadi sampaikan tentang mujahidah tangguh. Sebenarnya mujahidah yang tangguh juga bermula dari keluarga, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, yang artinya siapa yang menyiapkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka sesungguhnya dia juga termasuk orang yang ikut berperang, sesungguhnya ikut di dalam medan peperangan. Nah, artinya mari kita maknai sebagai sebuah inspirasi untuk nanti kita menyiapkan diri kita, keluarga kita, bersama keluarga menemukan momentum terindah supaya nanti kita akan merasakan indahnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di jalan dakwah. Allahumma amin. Mari kita buka majelis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, para muslimah ahlul jannah, Allahumma amin. Kalau kita berbicara tentang kehidupan keluarga, justru kita sangat-sangat terinspirasi bagaimana sosok Khadijah yang mampu membersamai Rasulullah di masa-masa sulitnya. Kalau mungkin Aisyah di masa-masa enaknya. Jadi menjadi Khadijah berarti menjadi orang yang siap memulai perjalanan dari keterbatasan, dari zero, dari kondisi yang serba berkekurangan. Artinya karena banyaknya tantangan, meskipun Khadijah saudagar besar, tetapi beliau juga menginfakkan seluruh kekayaannya di jalan dakwah. Nah, tapi di samping itu kehidupannya tidak kalah pentingnya dalam kehidupan Khadijah adalah menyiapkan keluarga, menyiapkan putra putrinya, menyiapkan buah hatinya agar bisa menjadi bagian dari dakwah. Dan ternyata sosok Fatimah juga menjadi sosok yang sangat menyayang. Ya, jadi sosok Fatimah bagian dari kehidupan Rasulullah, karena pernah dikatakan oleh beliau, Rasulullah, Fatimah adalah bagian dari dirinya. Siapa yang menyakiti Fatimah berarti menyakiti Rasulullah. Maka siapa yang bisa membersamai, membahagiakan Fatimah, maka juga berarti ikut menjadi bagian Rasulullah. Nah, maka dari itu tema ini semoga nanti bisa menjadi inspirasi, menemukan momen terindah bersama keluarga, supaya nantinya kita bisa menjadi orang-orang yang tetap menginspirasi dalam kebaikan. Ada 3 masalah penting yang harus kita siapkan agar kita bisa mengistiqomahkan keluarga kita dalam pendidikan Qur'ani, artinya selalu menghidupkan cahaya Al-Quran dalam keluarga, karena Quran adalah bekal sepanjang zaman. Jadi kalau kita sudah berbekal Al-Quran, kita akan merasakan al-hayatu fi dhilalil Quran nikmah.
hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat. Kemana-mana Al-Quran sudah ada di dada, bukan hanya di file, bukan hanya di mushaf, tapi kita merasakan jiwa kita adalah jiwa Quran. Yang kemudian yang saya lihat orang-orang yang menghafal Quran, dia juga akan menghafal Quran dengan baik, dia akan juga dijaga dari akhlak-akhlak yang tercela, karena dia membaca Qurannya sampai ke hati. Tapi kalau membaca cuma sampai kerongkongan, ya ada juga yang Qurannya hanya sekedar biasa. Nauzubillah. Nah, ada 3 hal penting, 3 masalah besar. 1, kenapa kita kadang mudah kalah, mudah lemah, mudah menyerah, mudah putus asa? Karena banyak yang tidak tahu terhadap tabiat din, tidak tahu terhadap persoalan-persoalan agama. Kalau orang sudah tahu persoalan agama, dia tidak akan pernah pesimis, tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah egois, tidak akan pernah patah arang, tapi dia akan selalu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya. Sehingga yang dia pikirkan setiap muslim mukmin selalu ada jalan, selalu ada inspirasi, selalu ada solusi, selalu ada. Bagi orang beriman tidak ada namanya putus asa. Kalau sudah berpikir menang, maka seluruh jalan akan terbentang. Itu akan menjadi tahu. Nah, di antara yang tidak tahu tabiat din ini adalah bahwa agama ini adalah agama yang luas, tapi juga agama yang luas, agama yang utuh, menyeluruh, agama yang komplit. Kalau dikatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Itu berarti ada yang menerjemahkan kafahnya Islam, kemenyeluruhan Islam adalah dalamnya Islam, luasnya Islam, panjangnya Islam. Dalamnya Islam berarti Islam mengatur urusan, mulai dari urusan rohani, urusan fisik, ya, urusan materi, urusan yang sangat luas. Itu mulai dari ekonomi, sosial, politik, budaya, hankam dan sebagainya ada. Dan urusan panjang itu sejak zaman dahulu sampai zaman yang akan datang. Itu kalau orang tahu tabiat din, dia akan selalu berhati-hati menghidupkan hidupnya bersama Islam, dan itu akan meraih kebahagiaan. Jadi kita akan senang kalau kita hidup bersama Islam. Di masyarakat kita di sini yang sudah nampak rapi, sebenarnya ini bagian dari kita tinggal ngeklik sedikit saja dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semua kebaikan itu akan bernilai berpahala. Nah ini makanya kita bersyukur di tengah keterbatasan kita, ternyata kita diberi hamparan tanah yang begitu sangat berharga atau lingkungan yang begitu baik. Yang memang disitulah tuntutan kita untuk selalu berbuat baik. Jadi tabiat din, kalau dalam bahasa yang lebih luas nanti adalah karakteristik ciri-ciri agama Islam. Agama yang indah, agama yang mudah, agama yang sederhana, simpel, tetapi bisa dilaksanakan oleh siapapun. Jadi untuk berislam dengan baik, semua orang bisa. Nah ini, tapi banyak orang yang tidak tahu sehingga dia gampang kalah, menyerah, gagal, atau kemudian patah arang. Yang kedua, kenapa kita perlu memahami ataupun membekali diri dengan pemahaman Islam yang kuat? Karena banyak orang yang tidak tahu. Yang kedua, yakni kebanyakan orang terbawa kepada kehidupan, yakni hubbud dunya wa karahiyatul maut. Misalnya, dulu orang tua berpesan, nak, kamu sekolah yang benar ya, jangan lupa sholatnya. Itu, ya mbah, ya pak, ya bu. Apakah nasihat itu salah? Tidak, cuma nggak tepat. Sungguh-sungguh sholat, sungguh-sungguh bekerjanya, belajarnya, tapi sholat itu sekedar jangan lupa sholatnya. Akhirnya sholat sekedar jangan lupa. Nah ini yang terjadi, sehingga hasilnya banyak orang sholat yang penting cuma jangan lupa. Padahal sholatlah yang benar, nanti seluruh kehidupanmu akan engkau dapatkan kesuksesannya. Karena ada ungkapan dari ayat Al-Qur'an, siapa yang mengkhianati hayya ala sholat, sesungguhnya dia tidak mengkhianati hayya ala falah. Jadi sholat yang benar, nanti dunia akan kamu dapatnya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh sudah dapat dunia dan seterusnya. Nah ini karena banyak orang cinta dunia, kamu sekolah yang cepat saja, biar cepat segera bekerja dapat uang.
dapat bisa dan sebagainya, dapat beli ini. Nah itu yang seringkali orang tidak sabar untuk mengikuti proses. Padahal bila dibandingkan para orang soleh terdahulu, para ulama, mereka justru menginfakkan harta, waktu, tenaga untuk mencari akhirat, yakni dengan mencari ilmu laut luar biasa. Nih, seperti ulama sampai miskin gara-gara seluruh kekayaannya untuk bisa mencari ilmu. Tapi kemudian Allah mengayakan dengan kezuhudan. Jadi kemiskinan tidak menjadi masalah karena namanya akan terangkat di sisi Allah, seperti misalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan sebagainya. Gitu. Kemudian ada juga orang karena cinta dunia dan takut mati itu orang mengatakan menyuruh sholat, sudah, yang penting kamu sholat, yang penting kamu sholat. Padahal kita harus mengubah cara pandang kita. Sholat itu penting, tidak sekedar yang penting sholat, gitu ya. Jadi kalau kita sudah yang penting sholat, berarti tidak sekedarnya. Tapi kalau sholat itu penting, berarti kita punya sebuah prioritas. Oh, sholat harus dipersiapkan, diprioritaskan, disungguh-sungguhkan. Nah yang ketiga, yang banyak orang tidak tahu, yakni ketidaktahuan mereka terhadap tujuan yang semestinya untuk menjadi akhlak muslim dalam kehidupan sehari-hari. Artinya orang tidak memahami bahwa beragama yang baik sesungguhnya itu mengamalkan, bukan menteorikan, bukan mendiskusikan, bukan menseminarkan, bukan sekedar mengkaji. Tapi agama ini, Islam ini, Al-Quran ini ketika diamalkan, insya Allah akan memberikan kebahagiaan. Contoh, kita mengamalkan sedekah, satu amal, ternyata kemudian bisa memberikan solusi banyak persoalan. Kita mengamalkan silaturahim, ternyata Allah membuka pintu-pintu rezeki. Kita mengamalkan birrul walidain, seperti kemarin kita berbakti pada orang tua, ternyata Allah bukakan sekian banyak keberkahan yang lain. Nah ini, maka kita coba memahami bahwa nanti antara akidah, ibadah, dan akhlak, iman, ibadah, dan akhlak mulia itu satu kesatuan. Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajarutin thayyibatin asluha, ya, masalan kalimatan thayyibatin kasajarutin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha gulahini bi istirobiyah atau kama qala. Jadi di dalam Al-Quran surat Ibrahim 24-25, tidakkah engkau memperhatikan sebuah perumpamaan kalimat thayyibah sebagaimana thayyibah, pohon thayyibah yang akarnya menghunjam, batangnya menjulang, dan akhlaknya, ya, atau buahnya didapatkan setiap musim dengan seizin Rabbnya. Itu ada gambaran orang beriman itu imannya kuat, ibadahnya melangit, kemudian akhlaknya juga melejit, artinya berakhlak terpuji. Jadi ini satu kesatuan, bahwa kita baca Quran nanti kita berakhlak Quran, kita beribadah berarti kita menerapkan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan kita. Nah itu semua perlu dimulai dari keluarga, dan itu yang sangat berperan adalah ayah bunda. Sebenarnya materi ini tidak hanya untuk para ibu muslimah, tapi juga para muslim, jadi para ayahnya insyaallah. Nah, kita mulai, jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah. Allah berfirman, wal yashalladina lau taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afan khaufu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Surat An-Nisa 4 ayat 9. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Coba kita perhatikan, kebanyakan orang yang ditakutkan ketika orang mau meninggal itu ditanyakan kepada anaknya, nah kalau saya mati kamu makan apa? Mata kulumin babi. Ini persoalannya sering.
kamu gimana nanti, sudah punya rumah belum, sudah punya mobil belum, pekerjaanmu gimana, sudah PNS belum misalnya. Banyak pertanyaan, sudah punya sekian. Nah, tetapi yang jarang ditanyakan adalah masalah agamanya. Maka budumin babi. Nah, maka kita perlu khawatir terhadap kelemahan yang dimiliki oleh anak-anak kita dari sisi agama, sehingga mereka akhirnya lemah juga dari sisi kehidupan finansial dan sebagainya. Tapi yang utama adalah yang kita khawatiri adalah sisi agamanya. Saya ingin mengajak dulu sebuah inspirasi warisan keimanan dari Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana beliau menasihati putra-putrinya ya, ada sini apa situ? Ya, kita coba merenung sejenak apa yang mau kita wariskan kepada keluarga kita. Gantian yang sininya. Jadi, ini berhenti laptopnya. Jadi kita perlu mewaspadai pada diri kita berkenaan dengan apa yang sudah kita persiapkan buat anak-anak kita. Bukan mewariskan harta, bukan mewariskan kekayaan, tapi apa yang kita wariskan kaitannya dengan keimanan. Kenapa? Karena sebenarnya orang yang memiliki keimanan yang kuat, maka Allah akan bukakan pintu rezeki yang dahsyat. Nah, ini sebelum masuk ke sana ada 4 level rezeki. Pertama, rezekinya makhluk. Kita harus yakin semua makhluk Allah pasti akan dijamin rezekinya, sehingga setiap orang yang masih hidup pasti dijamin rezekinya. Seperti cicak itu ya. Cicak itu bergerak di dinding. Kita tahu cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap, ya. Nah, artinya apa? Seekor hewan melata saja sudah dijamin rezekinya oleh Allah, sehingga kita pun harus yakin bahwa selama masih hidup pasti dijamin rezekinya oleh Allah, sehingga tidak perlu galau, gelisah, khawatir dan sebagainya. Itu ya. Jadi kalau itu yang pertama, rezekinya makhluk. Yang kedua, rezekinya orang yang berusaha, sehingga nanti tidak khawatir terhadap kondisi kita ketika kita sudah yakin bahwa pasti selama masih hidup pasti ada rezekinya. Juga mau berusaha, tidak menggantungkan pada orang lain, sehingga ibu di sini menjadi muslimah yang tangguh. Kalau saya bahasa Jawanya tangguh dan terengginas, ya. Ya, itu banyak terengginas itu artinya bisa cekatan. Ya. Yang ketiga, rezekinya orang yang bersyukur. Jadi kalau mau meningkat levelnya itu rezekinya orang bersyukur, yakni lain syakatum la azinadanakum, artinya mampu menggunakan potensi untuk kemudian berkarya. Nah, yang terakhir itu rezekinya orang bertakwa. Setelah dia yakin kepada Allah dengan iman yang benar, yang kedua berusaha, yang ketiga mau bersyukur, yang keempat itu bertakwa. Bertakwa berarti seluruh menggabungkan seluruh kebaikan dalam dirinya dan akhirnya dimudahkan. Nah, itulah yang kemudian orang yang bertakwa dimudahkan rezekinya. Pamanya taqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita kembali ke sini, bagaimana seorang ulama sekaligus seorang khalifah
yakni Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ketika menjelang masa-masa kewafatannya, beliau didatangi oleh Mas Lamah. Mas Lamah bin Abdul Malik menemui Umar bin Abdul Aziz saat sakit menjelang wafatnya. Dia berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah Anda berwasiat kepada saya?" Yang dimaksud, "Wahai Amirul Mukminin, apa wasiat engkau terhadap saya untuk saya sampaikan atau saya teruskan?" Nah, lalu Umar berkata, "Adakah harta yang perlu aku wasiatkan?" Mas Lama berkata, "Ini ada 100.000 dirham, saya kirimkan kepada Anda, maka berwasiatlah tentang itu." Jadi Mas Lama, salah seorang staf kepercayaan Umar bin Abdul Aziz, membawakan uang 100.000 dirham untuk kemudian diwasiatkan untuk putra putri Umar bin Abdul Aziz. Lalu Umar bin Abdul Aziz menanyakan, "Adakah selain itu wahai Mas Lama?" "Apakah itu wahai Amirul Mukminin?" tanya Mas Lama. "Adakah wasiat selain uang?" Nah, Mas Lama nggak tahu, nggak maksud. "Apa itu?" Nah, ini Umar bin Abdul Aziz kembalikanlah apa yang telah engkau ambil dari Baitul Mal, dari kekayaan negara. Maka menangislah Mas Lama. "Semoga Allah merahmati Anda wahai Amirul Mukminin. Sungguh Anda telah melunakkan hati-hati kami yang keras. Engkau telah menanamkan kepada hati-hati manusia untuk kami rasa cinta kepada Allah, kepada akhirat, bukan kepada harta." Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah kepada anak-anak Anda." Lalu Umar mengatakan, "Saya mewasiatkan mereka kepada Allah, dan Dialah yang menguasai orang-orang yang soleh." Jadi ini yang diwasiatkan oleh Umar bin Abdul Aziz bukan harta, bukan materi, bukan kekayaan, tapi mereka dititipkan kepada Allah. Apa bentuknya? "Sesungguhnya anak-anakku adalah salah satu di antara 2 orang tipe laki-laki. Boleh jadi dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Dan bisa jadi seorang yang senantiasa berbuat maksiat, maka sesungguhnya aku tidak akan mendukungnya untuk bermaksiat kepada Allah." Beliau tidak mau dengan harta yang beliau wariskan digunakan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Makanya beliau mencukupkan pada anak-anaknya berwasiat agar mereka menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Inilah ketangguhan dimulai dari seorang kepala keluarga, seorang ayah, dan juga didukung oleh seorang ibu yang memiliki pemahaman yang sama. Oleh karena itu, ketika beliau wafat, peninggalannya hanyalah 17 dinar. Beliau dikafankan darinya dengan 5 dinar. Anak-anaknya yang berjumlah 11 orang, masing-masing hanya mendapatkan warisan 19 dirham. Berbeda dengan Hisham bin Abdul Malik ketika meninggal, dia juga meninggalkan 11 anak, maka setiap anaknya mendapatkan 1000 dinar. Dinar sama dirham lebih banyak dinar. Nah, tetapi kita lihat endingnya. Salah seorang dari anak Umar bin Abdul Aziz telah menyiapkan pada suatu hari 100 kuda untuk dipersembahkan dalam perjuangan di jalan Allah. Sedangkan terlihat salah seorang dari anak Hisham meminta sedekah kepada manusia. Ini yang harus kita pahami, bahwa ketika anak diwarisi harta tanpa iman, hilanglah harta itu plus imannya. Tetapi ketika anak diwarisi iman, meskipun tanpa harta, tetaplah iman itu dan datanglah harta padanya. Inilah yang harus kita pahami. Maka
Mumpung Ramadan, kita kumpulkan keluarga kita kokohkan iman, kita bangun kebersamaan, kita tunjukkan bahwa kita perlu memiliki kesamaan pandangan bahwa yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah usang adalah keimanan kepada Allah, dan itu harus dimulai dari sungguhan kita mendidik diri, mendidik putra putri, mendidik buah hati. Lalu bagaimana caranya? Nah, inilah yang ingin kami sampaikan prosesnya. Jadi sebelum ke sana kita juga perlu melakukan, memproses, menyiapkan diri kita, keluarga kita, dan nanti bisa menemukan momen terindah bersama keluarga. Karena kalau kita sekedar menyiapkan tapi tidak tahu apa yang kita siapkan, akhirnya gagal. Maka kegagalan itu menjadi sebuah keniscayaan. Oke, ada beberapa momen untuk bapak ibu-ibu semuanya nanti menyiapkan diri, terutama ini mendidik putra putri. Ini mengembalikan peran kita dulu, bapak ibu, ya yang ikut di sini ibu, yang nanti ikut mendengar ataupun menyimak dari materi ini ada para bapak juga, mengembalikan peran ayah dan sinergi dengan para bunda dalam membentuk karakter buah hati. Ini pentingnya membangun ketangguhan. Yang kedua, mengenali potensi putra putri buah hati anak-anak kita. Nah, yang ketiga, menemukan momen terindah meraih jannah. Sehingga kami menulis buku ini bersama ayah meraih jannah karena inspirasinya Ramadan. Jadi momen terindah kita adalah Ramadan ini. Bagi yang mungkin punya harta berkecukupan bisa umroh di bulan Ramadan, tapi bagi kita yang karena sebuah kondisi tidak bisa umroh karena mungkin daftarnya juga harus pakai lama dan sebagainya, bisa setiap pagi umroh dan haji secara sempurna, yakni sholat 2 rakaat setelah syuruk. Nah, ini haji dan umroh tamatan atau sempurna. Nah, ini maka tema kita membangun sinergi Abi dan Umi, ayah dan ibu, ayah bunda. Ada 3 momen terindah untuk kita bisa menyentuh ruya putra putri kita, sehingga kita sendiri selalu ada kreativitas. Saya menemukan kalimat yang menarik. Spiritualitas itu akan melahirkan kreativitas. Bahasa terjemahnya, keimanan akan menemukan jalan. Jadi orang yang beriman selalu ada jalan. Jadi orang yang memiliki spiritualitas ibadah yang baik kepada Allah nanti selalu diberikan solusi, pintu rezeki, dan jalan keluar dari setiap masalahnya. Pertama, momen penting kita bersama keluarga kita untuk mengetahui karakter kita, pasangan kita, anak-anak kita adalah dalam perjalanan. Jadi kita akan melihat apakah kita termasuk orang yang loyo, letoy, atau orang yang tangguh itu saat berjalan. Ada orang yang dalam perjalanan sukanya gampang haus, gampang lelah, gampang mengeluh, menyerah. Nah, ini kita lihat nanti dalam kehidupan anak-anak kita. Ketika anak-anak dalam perjalanan terceria, sampai di perjalanan, sampai di tujuan juga dia akan merasakan. Ada dulu seorang ulama mengajak murid-muridnya melakukan perjalanan, lalu muridnya haus, sebentar, nanti kalau ada tempat minum di depan kita akan minum. Begitu ada tempat minum, Pak Guru minum dulu Pak Guru, sebentar, nanti masih ada tempat lagi. Terus sampai akhirnya di tempat tujuan mereka sudah tidak terasa haus. Kenapa? Karena mampu menahan diri. Nah, inti ketangguhan adalah kemampuan menahan diri, memikul beban, dan Ramadan adalah bulan untuk takwiyatul ihtimal, kemampuan untuk memikul beban diri supaya bisa membantu orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, temukan momen terindah menyentuh ruya pada saat makan. Ya, tentunya kalau pas siang ya tidak makan, nanti pas buka atau sahur atau buka kedua. Ya, habis buka pada maghrib masih ada buka kedua pada tarawih. Yang ketiga, ini momen untuk membangun ketangguhan diri
dan juga anak-anak kita adalah saat-saat mereka menghadapi masalah, khususnya saat sakit. Jadi kelihatan orang itu aslinya ketika perjalanan, orang kelihatan karakternya ketika makan, dan orang kelihatan kepribadiannya ketika sakit. Ini, jadi kita akan mengetahui diri kita kambuh atau tidak itu justru pada saat-saat yang utama di dalam 3 poin ini. Ini di dalam kitab Tadbi'atul Aulad. Ya. Selanjutnya perjalanan. Ya. Ini ya menyenangkan. Ini yang foto teman saya, Mas Budi, sisi lain. Beliau suka keliling dunia karena foto-fotonya. Jadi perjalanan buat kita adalah untuk pendidikan. Jadi mohon maaf nanti di slide ada tulisannya IKD karena saya sampaikan dulu untuk IKD ya, kalau ada. Jadi perjalanan untuk pendidikan. Jadi saat kita berjalan, naik sepeda motor, jalan kaki, kita sedang reva atau kita sedang ya, yang rumahnya di Jawa Barat jadi kanan pulang. Ya. Jadi kita coba mulai sekarang, setiap kita mau bepergian, kita setting untuk perjalanan. Saya dulu hafal doa-doa haji pada waktu mengantar buah hati pergi ke sekolah. Jadi sambil mendampingi putra-putri berangkat ke sekolah naik sepeda motor, itu ternyata bisa untuk menghafalkan doa-doa. Nah nanti ibu-ibu juga bisa mempraktekkan di dalam mobilnya dikasih MP3 ayat Al-Quran dan sebagainya. Ini termasuk cara mengisi perjalanan kita menjadi berkah, menjadi bermanfaat. Ini. Nah, mohon maaf ini saya sampaikan karena saya juga pengurus di situ, penulis juga di buku. Ya. Jadi kenapa kita perlu menemukan inspirasi dalam perjalanan? Ini dalam perjalanan urgensinya itu, kenapa kita jangan sampai cuma mendidik anak disuruh duduk aja, kadang disuruh berlari, berjalan, naik gunung, nyeberangi sungai, karena di dalam perjalanan ada kedekatan hati. Sebagaimana Umar bin Khattab untuk mengenali orang saat bertetangga. Jadi kita kenali orang itu saat bertetangga dalam perjalanan dan masalah muamalah keuangan. Jadi kita kenal diri kita, sahabat kita, kalau urusan 3 ini beres. Makanya carilah teman sebelum melakukan perjalanan, carilah tetangga sebelum bikin rumah, carilah orang yang berakhlak mulia sebelum bermuamalah. Nah, ini, jadi maka kita perlu menjaga atau mengenali diri dan anak-anak kita aslinya saat berjalan. Kemudian kenapa kita perlu berjalan? Dalam perjalanan kita akan mendapatkan tempat terbuka sebagai kesiapan seorang anak ketika berjalan, melihat lapangan yang luas, melihat udara yang bebas, melihat pemandangan yang begitu indah, akan menjadi momen yang baik untuk menerima nasihat. Nah, jadi orang yang tadinya mungkin kalau sedih, gelisah, bete, begitu berjalan sudah fresh. Nah, saat perjalanan dinasihati enak. Saya mau matur apa mas, atau sesama akhwat sama muslimah, saya mau matur. Kenapa? Saya mau minta maaf. Loh, kenapa? Saya yang dulu kadang-kadang SMS apa? SMS suami dulu. Wah, tiba sampai apa? Astagfirullah. Ya sudah, ini sudah Ramadan, saya minta maaf. Oh ya enggak. Ini, jadi ini kesempatan untuk menerima nasihat dan juga untuk saling minta maaf ini dalam perjalanan untuk recovery. Nah, saya juga mau minta maaf. Kenapa? Saya kadang-kadang juga SMS. Oh ya udah, dengan gede ya. Hati-hati ini. Nah, ini sekedar guyonan orang sana, bukan orang sini ya. Oke, jadi nanti dalam perjalanan kita akan menemukan momen-momen yang sangat baik. Misalnya teman kita dalam perjalanan makannya banyak, itu kelihatan. Teman kita dalam perjalanan egois, nggak sabaran. Ayo, cepat, ayo direm. Pasti cepat apa suruh direm. Jadi rempol dan gaspol ini. Kayaknya jadi bingung. Karena ada yang seperti itu. Oke, jadi kita mengenali. Kemudian
dalam perjalanan itu akan mudah diingat. Oh, saya ingat nasihatnya ayah waktu naik kereta itu loh. Iya, nasihatnya bapak kan pas naik kapal laut itu toh. Oh iya, jadi pas naik unta itu, pas di kebun binatang itu ada untanya. Ya, nah ini kita akan memudahkan mengingatkan sesuatu. Ingat dulu nggak waktu tak nasihati dulu di perjalanan itu ada orang gini. Iya ingatin. Jadi ini mudah diingat karena dalam perjalanan akan lebih berkesan. Jadi biasanya kita berjalan berkendaraan biasa kita jadikan sebagai momentum pendidikan atau tarbiyah. Oh ini kok tulisannya harus semua. Ya, nanti ada tulisannya. Dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalful Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin atau kalimatin ifadillaha yahfadka ifadillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka wa inistama'u ala ay yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika rufi'at al-akram wa ziftil suhufi ya. Jadi dalam hadis yang sangat panjang ini yang kemudian dijadikan jadi satu hadis ini jadi buku ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali terjemahnya ini dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata suatu saat saya berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, wahai ananda. Jadi nanti ketika kita menasihati putra putri kita, nah, do, le, nan, atau siapa sebenarnya, atau mas, atau mbak, itu anak-anak itu seperti itu, atau si soleh, ya, tapi kalau saya solihin ya, soleha, ya, dan sebagainya. Wahai ananda, saya akan mengajarkan kepada engkau beberapa perkara. Jagalah Allah, ihfadillah yahfadka, maka dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sa'alaka fas'alillah wa idza sta'anta. Jika kamu memohon, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini supaya ada proses muraqabatullah atau kedekatan dengan Allah. Ketahuilah, jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, misalnya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering, suhu telah kering tadi. Nah, itu hadis yang panjang. Nah, karena waktunya terbatas, apa kira-kira pelajaran penting dalam hadis ini? Pertama, sebutlah ya gulam, ya anak. Nah, ini kedekatan. Ungkapan ya gulam, ini ungkapan kedekatan seorang guru dengan muridnya, ayah dengan anaknya sebagai spiritual keayahan atau keibuan. Sama kalau itu berjalan dengan anak-anaknya, naik tram kemana, naik kereta, naik pesawat, naik kendaraan, diajak diskusi dari hal yang ringan, jangan terkesan kamu harus ini, belum harus ini, kok harus terus loh. Nah, kita coba menceritakan, mengisahkan aja, kita akan terkenal. Yang kedua, perjalanan itu adalah sebagai tarbiyah dan itu momentum yang santai. Jadi menasihati seorang jangan terkesan tegang. Jadi kenapa ada
perjalanan itu sebenarnya Allah hamparkan untuk melihat keadaan, untuk kan ada pernah satu di buku Zero ada ibu-ibu itu bete di Jakarta. Gara-gara bete hanya dia stres, lalu keluar rumah naik bis. Dulu ada bis tingkat ya, bis yang tingkat 2 ya. Nah ketika naik bis tingkat dia melihat ternyata orang lain lebih susah, orang lain lebih menderita. Dia pulang dalam keadaan bahagia. Kenapa? Karena membandingkan dirinya dengan orang lain sehingga dia lebih bersyukur. Nah ini makanya dalam perjalanan kita suasanakan yang santai, menyenangkan, yang enjoy. Perjalanan itu akan melahirkan rasa ketergantungan pada Allah, apalagi kalau turbulensi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, aku belum lunas ya Allah, ya Allah, ya Allah, anakku belum lulus ya Allah, ya Allah, ya Allah gimana nih? Akhirnya muncul la haula wala quwata illa billah. Ini penting. Maka salam berjalan kita berdoa Bismillahi tawakkalna Allah la haula wala quwata illa billah atau Bismillahi majriha wa mursaha dan sebagainya. Banyak sekali ini. Jadi perjalanan menghadirkan rasa kebergantungan. Nah, ada orang yang takut naik pesawat, nggak mau dibelikan tiket pesawat, malah naik bis atau naik kereta lama banget ya. Namanya juga manusia, beda-beda. Orang tidak mau naik pesawat, naik kereta, ternyata meninggalnya pas naik kereta juga bisa. Jadi apa yang kita takuti kadang-kadang malah kita dekati. Nah makanya dimanapun berada bisa aja mati. Orang yang di rumah pengau-pengau juga bisa mati. Ya pengau-pengau itu saja duduk-duduk mana. Jadi itu mau naik bis, kereta, kapal, pesawat semua itu sebuah momentum yang sangat berharga. Yang ketiga disunahkan doa zikir selama dalam perjalanan serta meminta penjagaan dari Allah. Kalau saya biasa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar kebut ya. Betul Allahu Akbar. Supaya ngantuk bangun lagi. Ya, jadi kita naik motor, naik apa itu dari sini 40 km/jam di area sekolah itu ya, jadi nggak boleh kencang nanti kena denda ya. Jadi baca doa zikir supaya hatinya selalu nyambung, kita merasakan kedekatan. Nah sama ini sekaligus menjadi tarbiyah. Jadi zikir sebagai tarbiyah yang tilawah, tasbihnya di sini terkait. Yang ketiga dengan perjalanan para muslimah nanti mengadakan rehlah khusus muslimah, kecuali drivernya yang gitu, drivernya juga muslimah ada ya. Di sini saya tangguh semua. Ini bisa lebih dekat, satu mobil, satu grup pengajian, diskusi, diskusi resep makanan, diskusi resep hidup bahagia, diskusi resep hidup happy ya ini. Jadi kita akan kenal rahasia, tapi nggak boleh menceritakan kejelekan orang lain, kejelekan suaminya. Suamiku gini loh. Istighfar, ini saimun ya. Jadi kalau dalam perjalanan tanya istighfar itu rahasia, tapi jangan membuka rahasia orang lain aib-aibnya. Ini karena kaitannya dengan tarbiyah. Jangan sampai niatnya mungkin baik kemudian malah terbawa pada keburukan. Ini hati-hati. Oke ya, berikutnya masih dalam perjalanan. Rasulullah berjalan bersama Abdullah bin Abbas, juga Abdullah bin Ja'far. Tadi Abdullah bin Abbas ya. Di dalam kesempatan lain Rasulullah memboncengkan Abdullah bin Ja'far. Rasulullah memboncengkanku di belakang beliau, kemudian beliau menyampaikan suatu rahasia yang tidak pernah aku ungkapkan kepada seorang pun. Beliau Rasulullah paling suka memakai penutup ketika beliau buang air dengan gundukan tanah atau gerumbulan pohon kurma. Jadi tidak ingin BAK atau BAB di tempat terbuka, tapi tempat yang teduh. Tapi jangan bilang-bilang ya. Ini Abdullah bin Ja'far dinasihati. Saya nanti mau ke sana, kamu sini jaga. Itu termasuk penting. Kita kalau berjalan dalam perjalanan ada sebuah tim, di situ ada bagian tugas untuk jaga keamanan, jaga kendaraan dan sebagainya. Yang lainnya sedang bertugas untuk BAK atau BAP ya, bertugas ya, melaksanakan tugasnya yang tidak bisa diwakilkan. Oke ya. Kemudian perjalanan Jabir
dengan Rasulullah dengan Jabir bin Abdullah soal pernikahannya. Jadi setelah pulang dari sebuah peperangan, Jabir tanya, Jabir, ente sudah nikah belum? Sudah ya Rasul. Dengan gadis atau janda? Janda ya Rasul. Kok nggak milih gadis biar kamu sasmanya? Enggak ya Rasul, karena adik-adikku banyak, saya kepingin ada seorang yang bisa nanti membersamai adik-adikku. Oh ya. Jadi ternyata dari perjalanan ada kedekatan. Nah nanti ibu-ibu bisa menemukan momentum-momentum itu, pertanyaan atau diskusi atau nilai-nilai dalam jalan. Nah, sehingga di sini kesimpulan pertama, lewat perjalanan sebagai rela ya, rela itu beristirahat atau istilahnya rela itu ya melakukan sesuatu yang menyegarkan lah. Sebagai tarbiyah, perjalanan sekaligus sebagai tarbiyah, satu inspirasinya sebagai kedekatan spiritual, karena banyak doa, doa dulu. Sopirnya ataupun pemimpin perjalanan mengatakan, yuk sebelum berangkat kita doa dulu, baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah kalau hatinya sudah sama-sama dekatnya, nah maka akan didekatkan oleh Allah. Jadi dekat kepada Allah, nanti dekatkan dengan. Yang kedua, suasana terbuka. Ini kesimpulan dari tadi ya. Saya terbuka dan santai. Mana dari tanya, Pak, boleh kopi nggak? Boleh kok, saya baikkan ya. Kopi nanti, tapi kalau sekarang menyatu nggak apa-apa untuk memudahkan daya ingat ya. Nah, nanti saya kopikan ke panitia. Dan dari panitia silakan untuk bisa kepada yang berkepentingan saja. Jadi suasana perjalanan terbuka, soroha, ada karena sudah kedekatan secara spiritual, sudah kedekatan secara emosional. Nah ini kita bisa mengenali hal-hal yang sifatnya rahasia. Kemudian yang keempat, merasakan tergantungan pada Allah sama-sama. Ayo ini pas turbulensi, ini pas kapalnya sudah banyak ombaknya besar, ayo kita semua berdoa. Ya sahabat naik kapal itu mau sholat berdiri aja nggak bisa ini. Ya ini maka bergantung pada Allah. Dan itu biasanya orang dalam kondisi seperti itu dia akan lebih dekat menyebut nama Allah kayaknya. Nah mungkin yang tidak biasa menyebut nama Allah, dijak berjalan aja, nanti dia menyebut nama Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah sehingga banyak zikrullah dan juga tentunya banyak zikrul maut. Ingat mati sehingga kemudian pesan, nanti kalau kamu yang selamat, tolong ya, kamu yang mengurusi utang-utang saya ini, saya punya utang ini. Nah yang tadi menarik adalah kenangan lebih berkesan. Dan yang berikutnya adalah membangun keakraban. Jadi kalau kita dengan perjalanan ada keakraban ya. Dan yang berikutnya adalah mengenali realitas. Jadi sambil melihat, oh ini ada gedung ini, dulu sejarahnya ini gedung ini sejarahnya ini. Nah ini ada saya di Banjarnegara ada tempat orang-orang yang melakukan sodomi atau apa, kemudian dia ambleskan, hilang. Nah itu ada tubuhnya, itu pernah terjadi. Ini pertama. Ya supaya semangat. Siapa Kairo? Saya. Nah, oke, Kairo berjalan. Nah yang kedua, mendidik di waktu makan. Ini terutama nanti pas open together buka bersama, ada pendidikan. Jangan langsung lemal-lemal istilahnya ya. Jangan langsung dimakan tuh, tapi perlu siap dulu, tangannya bersih, jaga semuanya itu. Nah, pendidikan di waktu makan menarik sekali. Orang tua bersama keluarga, urgensinya saya pakai bahasa tarbiyah akliyah, akal tak, ya, akal artinya kultu, ya. Makan itu kul pakai kaf bukan kof ya, itu makanlah. Ya. Saat makan ini orang akan tampil apa adanya. Yang biasa makan banyak, biasanya juga tetap banyak. Yang biasa makan sedikit, ya rezekinya dia dapatnya sedikit. Nah, jadi kenapa kita perlu melakukan pendidikan saat makan untuk kita dan anak kita? Karena orang akan tampil apa adanya, sehingga sangat tepat untuk mengenalkan adab. Ayo makan dengan tangan kanan, iya baik.
Ayo baca bismillah. Janganlah lupa baca selalu bismillah. Iya, lucu. Diingatkan. Ada adab, yakni ilmu di atas ilmu. Ayo jangan makan sambil berdiri, apalagi berlari. Ya, duduk. Karena pernah ada seorang di daerah Banyumas itu dikenal sebagai sebutan Amirul Mukminin. Nah, teman saya datang dari Semarang kepingin berguru kepada beliau sang Amirul Mukminin. Nah, nama di Jawa Tengah kok ada Amirul Mukminin, maka teman saya datang. Ternyata Amirul Mukmininnya saat itu sedang sakit. Karena sedang sakit, maka dia pakai udeng-udeng kepala untuk kepala dan pakai kedinginan ya, sakit, batuk, pilek dan sebagainya. Nah, teman saya menunggu di luar dan akhirnya sang Amirul Mukminin keluar untuk menemui sambil membawa obat dan minuman. Ternyata ketika teman saya melihat Amirul Mukminin ini makan obat pakai tangan kanan dan minum pakai tangan kiri. Nah, teman saya jadi, wah, Amirul Mukminin kok muntal obat pakai tangan kiri tadi antara tangan itu. Wah, akhirnya dia nggak jadi respect ya, nggak respect, nggak tertarik. Ini ada ulama kok makannya dengan tangan kiri sudah selesai. Ini gara-gara maaf makan yang tidak beradab bisa hilang. Peradaban kita hilang, harkat martabat kita. Makanya adab kata para ulama itu ilmu di atas ilmu. Imam Malik mengajarkan adab sehingga para ulama mengatakan kami belajar adabnya Imam Malik sebelum ilmunya. Maka makan pendidikan adab. Saat makan nanti kita mulai mendidikkan kebaikan adalah momen yang tepat untuk meluruskan kesalahan dalam suasana santai dan nikmat, sehingga jangan disia-siakan saat makan. Duduk bersama keakraban keluarga, ada iklan katanya ada yang mau buka bersama artis ini, ternyata anaknya kepingin buka sama ayahnya dan ibunya. Kadang-kadang itu kita sebenarnya suasana yang sangat menyenangkan adalah bersama dengan keluarga. Jadi jangan disia-siakan. Nah, saya merasakan ketika Ramadan berkumpul dengan keluarga, doa bareng-bareng, anak kecil yang belum puasa pun ikut senang. Inilah barokah puasa. Nah, makan merupakan diplomasi yang menyentuh hati. Maka istilah saya diplomasi kuliner. Bahasa Jawanya waiting tresno jalanan saka kuliner. Jadi waiting tresno. Timbulnya rasa tresno, rasa cinta karena ada makan-makan kulineran ya. Jadi ternyata bisa ibu-ibu ngajak suaminya kuliner, yuk Mas, masuk apa? Ini kata saudara waiting tresno jalanan saka kuliner. Kalau kuliner kok makannya cuma Indomie atau Sarimi atau Super Mie ya, mereknya semua ya. Jadi sama aja. Tapi kuliner bisa murah. Nah, kita gelar tikar di luar rumah, kita kuliner di luar rumah. Itu tidak masak sendiri sebenarnya. Itu. Jadi diplomasi menyentuh hati. Saat makan, saat nikmat yang akan meningkatkan semangat untuk menerima nasihat. Jadi setelah makannya banyak, setelah acara jadi setelah dikasih siraman jasmani, akhirnya dapat nasihat siraman rohani itu mudah. Makanya kan pas kita pengajian itu kan ada yang pas di luar siang ya. Ramadan itu kan ada acaranya dua, silaturahmi kan, siraman jasmani dan rohani. Acara inti pengajian dan acara untuk makan-makan. Nah ini saatnya menerima nasihat. Nah memang ada dua pilihan, dinasihati saat lapar atau dinasihati saat kenyang. Nah kalau dinasihati saat lapar mungkin bisa tenang, dinasihati saat kenyang sudah kurang tenang, tergantung. Nah, kalau pas dalam perjalanan mungkin menunggu, kalau di resto menunggu dihidangkan makanan, kita cerita-cerita. Saya mau cerita, apa? Nah, jadi nasihatnya jangan terkesan gini-gini, tapi kita coba berusaha prolog. Nah, lalu dengan kita makan-makan itu akan mengenal lebih dekat kebiasaan seorang yang disukai dan yang tidak disukai, antara isar mendahulukan orang lain dan egoisme mendahulukan diri sendiri. Nah, masih ada kaitannya dengan birrul walidain kemarin, ibu-ibu, hati-hati. Dulu di
Di dalam beberapa riwayat ada para ulama mengatakan begini, kalau ada seorang anak dihidangkan makanan, lalu ayahnya tidak mengambil makanan, ternyata anaknya mengambil duluan dan ayahnya jadi gak berkenan, itu bisa ukul walidain atau durhaka. Meskipun yang diambil adalah hanya tulang. Jadi itu sampai seperti itu. Makanya kita mendahulukan orang tua, memohon keridoannya, dan kalau jadi orang tua juga ridho kalau makannya diambil anaknya itu. Ini termasuk penting. Nah, kalau kita tradisi yang mulia itu adalah ketika makanan itu kan istilahnya dimanggake. Kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau orang Jawa Barat nggak perlu dimanggake, nggak perlu dipersilakan, langsung ambil. Karena kalau menunggu dipersilakan nggak makan-makan. Karena Jawa Barat itu biasanya ada makanan silakan, kalau dipersilakan dulu kelaparan hari. Karena nggak pernah disilakan dari sana, bedanya itu. Nah, jadi begini, saat kita makan, kita akan melatih kesabaran, melatih pengorbanan, melatih mengetahui apakah anak itu egois atau tidak. Ini ada berapa orang, makanannya jumlahnya ini, oh berarti ngambil sesuai dengan kira-kira kecukupannya. Jangan sampai ambil banyak, nggak peduli yang lain. Nah, berarti kita kenal sikap egoisme dia, sikap dan sifat. Berikutnya penerapannya, pilihlah makanan yang halal. Jadi kalau kita mau menasihati, di rumah makan yang haram, nggak jadi, nggak berhasil. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, yakni rezeki yang halal. Ini surat Al-Baqarah 72. Dan ini memakan rezeki yang halal sebagai cara membentuk kesyukuran terhadap rezeki Allah. Kemarin kembali ke lebah. Yang kedua, saat kita mendidik anak dalam makan-makan tadi, niatkan untuk beribadah. Saat makan minum itu beribadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah agar mendapatkan pahala dari aktivitas makan dan minum tersebut. Mohon maaf ibu-ibu, itu tadi ada 2 mobil yang parkir di dekat mobil yang katanya pecah. Karena bukan di sana sebelah kiri, sebelah kiri itu yang parkir di rumput sebelah sini. Kalau dipindahkan mobilnya karena tidak diperkenankan parkir di sana. Satu lagi mobil, ada satu mobil Prado yang menutup jalur untuk masuk ke dalam. Masuk aja ke dalam kan? Masuk gedung sini. Nanti jadi ibu yang 2 itu bisa masuk ke sini juga. Nggak tahu kan, nggak tahu. Ya. Jadi kita di sini dididik untuk tertib, ya insya Allah nggak apa-apa. Justru itu baiknya. Positif thinking atau penting. Ya, jadi termasuk dalam makan kita melatih, meniatkan untuk beribadah. Jadi makan itu mubah. Makan itu aslinya mubah. Tapi kalau diniatkan untuk beribadah, jadi beribadah. Termasuk dalam kaidah usul fikih dikatakan begini, al aslu fil asya ibahah. Asal segala sesuatu itu mubah, illa ma yuhrimuhu, kecuali apa yang Allah haramkan atasnya. Jadi makan minum itu mubah. Mau makan rumput, mau makan batu, kayu, itu mubah. Ya. Tapi makanannya haram itu yang dilarang itu, makanya halal yang dipilih. Berikutnya, saat kita makan, niatkan sebagai sarana ibadah sehingga kita mendekatkan dengan ketauhidan pada Allah dan ma'rifatullah, siapa yang menciptakan. Kalau dulu ada namanya padi, tapi anak sekarang nggak tahu padi itu apa kok Pak Bu. Itu loh pohon nasi. Jadi ada yang tidak tahu padi itu pohon nasi, pohon beras. Jadi ada yang nggak tahu ini kok ada makanan putih-putih ini asalnya dari mana? Itu asalnya dari Allah, petani yang menanam, kemudian Allah yang menumbuhkan. Nah ini sebenarnya tarbiyah. Nah jarang-jarang kita mengajak berpikir ke sana, maka kita nanti akan belajar. Yang berikutnya,
mencuci tangan sebelum dan sesudah makan agar terhindar dari kotoran dan penyakit. Ini membentuk kebiasaan bersih. Ini termasuk juga bagian tarbiyah sihiyah, kesehatan. Jadi ini juga perlu ditradisikan. Kemudian praktek yang lain, nah ini menerima makanan yang ada, tidak boleh mencaci atau mencela. Makanannya nggak enak, makanannya terlalu pedas, terlalu manis. Nih, kalau suka makanlah, kalau tidak suka biarkan. Jadi Rasulullah sama sekali tidak pernah mencaci makanan. Jika dia suka, dia memakannya. Jika dia tidak suka, membiarkannya. Ini termasuk anak dilatih qanaah. Wah, makanan di sini enak, alhamdulillah. Kalau nggak enak, diam saja. Ya, jadi itu. Dan alhamdulillah, selama open together makanannya enak semua. Allahumma amin. Ya, alhamdulillah, semoga barokah. Amin. Jadi itu. Saya sampai mikir nanti kalau pulang timbangan bayi berapa berat badannya ya. Tidak makan dengan bersandar, dan kalau habis subuh juga jangan, kalau ada yang tidur jangan nelentang. Kalau tidur jangan nelentang. Ya, menurut biskuit aja bisa mati nelentang. Nah, maksudnya jangan makan sambil terlentang. Kalau makannya tidak boleh sambil terlentang. Kalau tidur jangan nelentang. Nah, jika kalau makan tidak boleh tengkurap. Jadi tidak boleh makan seperti buaya tengkurap. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh bersandar. Nah, tapi harus makan dengan posisi tegap supaya sesuai dengan sunnah ya ini. Ya, kalau dikasih majusnya banyak sekali, nanti semua ini kita akan membahas di sana. Dalam hadis Ibnu Umar dikatakan Rasulullah melarang dua tempat makan, yakni duduk di depan hidangan yang ada araknya dan makan dengan telentang atau tengkurap. Ya, artinya jangan belosor. Ya, itu supaya mudah ya kenapa belosor ya. Ini berikutnya, tidak makan dan minum dari wadah terbuat dari emas dan perak. Saya punya kok. Ya punya, tapi ini larangan Rasulullah. Ya. Jika engkau minum dan makan dengan wadah yang terbuat dari emas perak, sesungguhnya mereka makanan untuk mereka yang non-muslim dunia dan untuk kita di akhirat. Jadi kita menahan diri meskipun punya emas sakhoha, ya tidak boleh dibuat untuk jadi tempat minum dan tempat makan. Mendingan disumbangkan untuk yang membutuhkan. Ya. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah. Ini pendidikan. Nah, selama ini kita sudah makan minum tapi belum dididikan. Maka jika engkau makan dalam menyebut nama Allah, jika lupa menyebutnya di awal, bacalah bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Jadi membacanya di tengah-tengah seperti itu. Lalu Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah memberikan keridhaannya pada seorang hamba yang makan suatu makanan dan minum suatu minuman lalu mengucapkan hamdalah. Jadi hamdalah itu sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Memakan makanan terdekat, itu dekatnya sambal. Ya, yang terdekat, ya kita yang mendekat berarti ya, dengan tangan kanan. Jadi Rasulullah bersabda kepada Umar bin Abi Salamah atau dengan Umar bin Salamah, wahai anak muda, sebutlah asma Allah, makanlah dengan tangan kanan apa yang ada di dekatmu. Nah, berarti kan kalau ini betul posisi menentukan prestasi, posisi di dekat tempat makan ya, menentukan prestasi. Aduh, kok dapatnya sambal-sambal terus. Nah, kayak cari posisi yang kayak nyaman. Oke, berikutnya, nah ini untuk makanan di sana. Kalau makan soto pakai 3 jari ya nggak bisa. Ya, kalau pakai supit 2 jari, pakai 2 supit. Lalu bakso atau pakai mie. Jadi diajarkan makan dengan 3 jari dan membersihkannya dari apa yang menempel. Nah, orang kadang-kadang risih, makan masuk disuruh membersihkan, tapi itu sunnah dan insya Allah kalau tangannya sudah bersih ya nggak risih. Nah kalau tangannya kotor makan pakai tangan ya jelas risih, bahkan malah banyak bakteri.
Jadi Rasulullah makan dengan 3 jari dan membersihkan yang masih menempel sebelum mengusapnya dengan lap. Atau dulu belum ada tisu dengan lap saja. Itu nilai-nilai tarbiyah saat berada di meja makan. Berikutnya mengambil makanan yang jatuh dan membersihkannya, lalu memakannya. Iklannya itu belum 5 menit ya. Jika ada makanan kalian yang jatuh, maka adalah diambil dan dibersihkan lalu makanlah. Jangan biarkan dia setan. Jadi kalau tempatnya kotor lah, tempatnya kotor ya sudah. Kayaknya sebelum makan itu kan perlu menyiapkan tempat yang bersih. Nah, ini yang cara dipahami ya. Tidak meniup makanan yang panas atau bernapas ketika sedang minum. Jadi tidak boleh nyebul biar dingin. Nah, kalau kreatif nggak usah ditiup, kasihkan dekat kipas angin ya, kalau makannya panas. Kalau sekarang nggak kerasa, makan panas nggak kerasa, tahu-tahu ya sariawan. Kalau sekarang misalnya pas musim dingin karena gunungan makan panas tahu-tahu. Berikutnya makan minum secukupnya. Ya, jadi secukupnya, ya cukupannya orang berbeda-beda ya. Ya, mengisi penuh sebagai Rasulullah bersabda, mengisi penuh suatu wadah bagi anak Adam tidak ada yang lebih berbahaya daripada mengisi perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk makanan yang dapat menegakkan punggungnya. Jika harus lebih dari itu, maka hendaknya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Jangan sampai nggak ada ruang untuk bernapas sehingga sesak di dalam dan kemudian makannya sama minumnya bertarung sendirian. Nah, sehingga keributan terjadi di dalam perut dan kemudian sakit perut. Nah, urgensinya ataupun pelajarannya dengan tarbiyah akliyah makan itu berarti mendidik pendidikan yang berkesan, kehalusan perasaan, kesopanan, kesantunan dan adab yang mulia. Jadi kemuliaan, ketangguhan seseorang bukan karena dia kasar, bukan karena dia keras, tapi karena orang itu sopan. Jadi gini, orang yang tangguh itu menasihati tidak pakai teriak, cukup nasihati. Jangan rame-rame ya, di sini sedang sholat. Sudah cukup. Saya kemarin di sebuah masjid donasikan $10 kalau HP Anda berdiri. Tidak ada sebuah masjid. Nah, jadi sebenarnya kita bisa mendidikkan kebaikan dengan cara yang sangat baik dan itu dimulai dari diri kita. Rasulullah menyuruh mengucapkan bismillah sebagai cara mengucapkan Allah sehingga berkah. Dan kemudian Rasulullah menyuruh mengambil yang terdekat agar tidak rakus, sabar dalam menikmati, tertib dalam menjalani. Jadi itu menikmati yang hilang dari hidup kita, menikmati nikmat dari Allah sehingga kita kadang tergesa-gesa multitasking, makan sambil update status, sambil nelpon, sambil baca koran, sambil harganya tidak ada yang nikmat. Nah ini makanya jangan sampai kita makan tidak fokus. Maka kalau mau makan, karena sekarang mungkin sebelum makan diupdate status dulu, foto dulu makanannya. Nah itu. Jadi ada ritual baru sekarang, ya foto setiap makanan sehingga nanti nggak tahu apakah ditanyakan malaikat atau tidak. Nah, lalu pendidikan karakter saat makan, pendidikan karakter. Jadi Rasulullah mengajarkan keadilan pada anak kecil dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Rasulullah pernah disuguhi makanan minuman, beliau meminumnya sedikit, lalu di sebelah kanan beliau ada seorang bocah dan sebelah kiri beliau ada para orang tua. Beliau bertanya pada si bocah, "Nah, apakah kau rela jika makanan ini saya berikan pada bapak yang di sini?" Anak itu mengatakan, "Aku tidak rela ya Rasul. Demi Allah, aku tidak akan memperkenankan siapapun merebut bagianku dari Tuhan." Kenapa? Berkahnya. Karena berkahnya Rasulullah. Lalu Rasulullah meletakkan minuman itu ke anak kecil. Tapi kalau dalam kitab tarbiyah Rasulullah dikatakan Rasulullah ingin menguji kecerdasan anak itu dan ternyata luar biasa. Meskipun beliau bisa aja memberikan minum itu kepada orang tua di sebelah kirinya, tapi adabnya kanannya dulu. Dan Rasulullah mengajak musyawarah, tidak langsung mengambil keputusan secara
apa istilahnya secara otoriter, tapi mengajak rembukan, mengajak musyawarah, mengajak diskusi. Ini penting. Misalnya ini kadang nanti ibu-ibu punya putra putri mau sekolah, antara sekolah umum, sekolah privat atau sekolah pondok pesantren, bijak rembukan, bijak musyawarah. Nah, ada sekian banyak pilihan sekolah. Kira-kira kamu milih yang mana? Menurut ayah, ibu, ini, kamu silakan kira-kira. Nah, ketika kita menyampaikan beberapa masukan, saya mau sekolah ini terlalu mahal kalau sama ini yang ternyata ini lebih murah tapi berkualitas. Oh iya, ini aja. Nah, dijak ikut Nah, ini. Jadi kita tahu bagaimana kita bisa mengajak dialog. Dan Rasulullah itu tidak semata-mata mengambil hak anak itu, tapi beliau kepingin mengajarkan tentang bagaimana beliau sebagai seorang ayah, seorang guru, seorang pendidik yang luar biasa. Itu. Dan berikutnya masih ada Rasulullah juga mendidikkan nilai luhur dengan berkumpul pada orang anak kecil, orang tua dalam satu tempat, jadi bersama-sama dalam sebuah kebaikan, tidak menghindari kalau pemimpin hanya duduk dengan orang-orang hebat enggak, tapi beliau juga tawadhu sekaligus adil, menjadi jambatan menuju kecintaan. Jadi misalnya ada makanan sudah selesai, makanan masih ada sisa sama anak-anak, kalau saya biasanya siapa ini yang mau menyelesaikan? Ada ini, silakan mas, ya, silakan berbagi. Nah, berbagi jika tidak ada jarak, adanya rasa cinta tumbuh sekaligus merekah karena berjamaah. Jadi makan yang berjamaah itu bisa lebih berbarokah. Kemudian hak anak kecil maupun orang yang kecil juga terlindungi. Ini semuanya terlindungi. Jadi saat kita makan, kita juga membangun kebersamaan, ada rasa aman, saling menghormati, menambahkan rasa cinta, menghadirkan moralitas yang luhur, sehingga akan menjadi kesan. Aku ingat dulu waktu makan di sana itu, ada kisah seperti ini atau apa, itu anak akan terkesan. Nah, yang kesimpulannya ini, makan sebagai tarbiyah, adanya kedekatan orang tua dengan anak, nikmat, santai dan terbuka. Kemudian mengenali karakter asli masing-masing anak sehingga kita bisa meluruskan. Melibatkan Allah dalam kebaikan, selalu berdoa. Kemudian banyak bersyukur, tidak mencela, mencaci makanan, karena orang lain mungkin tidak bisa makan, tidak sempat makan, atau tidak ada yang bisa dimakan. Kemudian antara isa dan egois kita bisa melatih anak supaya berbagilah, share yang namanya. Habiskan. Kenapa dihabiskan? Karena supaya kita bersyukur dan sampai dimubadirkan sementara orang lain tidak bisa makan. Berikutnya mendidik keadilan dan empati tadi dengan adanya suasana musyawarah Rasul dengan anak kecil dan tawadhu ini. Jadi saat makan orang tua juga melatih sekaligus meneladankan kebaikan. Inilah sebenarnya ketangguhan itu bukan pada sesuatu yang bla bla bla, tapi kepada sesuatu yang sebenarnya kita awali dengan kebaikan dalam diri. Dan yang berikutnya mendidik anak di waktu sakit. Ini momen yang sangat menyentuh. Mendidik saat sakit merupakan momentum untuk melunakkan hati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tidak perlu menunggu sakit untuk menasihati. Tapi saat sakit ada saat kita didekatkan oleh Allah, saat kita betul-betul terpuruk, jatuh, dan kita bisa banyak doa. La ba'sa tahurun, insyaallah tidak apa-apa. Semoga kamu menyucikan kamu dari dosa-dosa ini. Jadi saat sakit sebenarnya saat yang sangat menarik untuk kita jadikan sebagai momentum kita belajar sabar, belajar ikhlas, belajar muhasabah. Anak-anak dengan hati yang lembut akan mudah diberikan sentuhan-sentuhan pendidikan tarbiyah. Jadi saat anak mungkin panas, demam, saat anak mungkin sedang diare, kita bisa mendidikkan sesuai dengan penyakitnya. Kenapa ya kakak kok diare ya? Mungkin makannya nggak bersih. Iya ya, kita nanti lebih bersih lagi ya anaknya. Iya ya, insyaallah. Kenapa kakak demam? Karena hujan-hujanan makanya terlalu banyak yang istirahat. Oh iya, kenapa tipes?
Nah, ini kita coba untuk sama-sama juga mendapatkan ilmu, mendapatkan dan yang lainnya adalah kedekatan. Betapa bentuk perhatian orang tua sangat berharga. Pada saat sakit akan memberikan kesan yang sangat mendalam untuk menumbuhkan rasa cinta. Maka kesetiaan orang akan terlihat sebagaimana Nabi Ayub ketika sakit keluarganya meninggalkannya, berarti mereka tidak setia. Dan saat kita sakit menjadi sarana untuk merekatkan. Kadang-kadang keluarga yang tidak pernah berkumpul baru berkumpul saat sakit. Nah, tapi sekali lagi jangan menunggu sakit baru berkumpul. Sakit adalah momentum muhasabah, meluruskan kesalahan dengan bijak. Tapi jangan kemudian dipojok-pojokkan, nanti orang jadi semakin menderita. Saya sudah sakit, saya butuh hiburan, butuh motivasi, butuh solusi. Jangan dipojok-pojokin dong. Ya, betul. Memang kita harus juga memberikan inspirasi kebahagiaan. Ada orang yang sakit, jangan difokuskan pada sakitnya, tapi fokuskan apa yang bisa dilakukan saat sakit. Apakah dengan doa, istighfar, zikrullah, baca buku. Saya menulis buku saat sakit 2 minggu, Zero to Hero. Tapi juga saya tidak minta sakit lagi untuk menulis buku ya. Betul. Jadi saat sakit memang saat kita sedang posisi 0, posisi 0, posisi kita sedang dekat dengan Allah. Maka kita membuat momentum dengan cara kita memperbanyak kebaikan bersama Allah. Nah, maka sakit adalah momen yang sangat baik. Cara menjenguknya, jenguk si sakit dengan contoh Rasulullah. Rasulullah ketika melihat ada seorang Yahudi yang pernah menjadi pelayan beliau, pelayan itu sakit. Nabi menjenguknya. Beliau duduk di dekat kepalanya. Jadi kalau menjenguk orang sakit, jangan cuma dari jauh. Lalu beliau mendoakan dan beliau meminta pada anak itu, nah masuk Islamlah. Lalu anak Yahudi tersebut melihat ke ayahnya, gimana Pak, boleh nggak? Maka si bapak memberikan kesempatan pada anak, turutilah Abdul Qasim, silakan kalau apa. Maka dia pun masuk Islam. Lalu Nabi pergi sambil berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Ini luar biasa. Saat sakit, kita sebagai umat Islam harus memanfaatkan untuk meningkatkan ukhuwah, kebersamaan, kekeluargaan, doa, muhasabah. Jangan sampai orang-orang yang sebenarnya sudah dekat dengan kita, ketika sakit dia sendirian, seolah-olah dia menjadi orang yang sebatang. Dan makanya kita ketangguhan seorang muslimah itu diperhatikan ataupun ditunjukkan dengan kiprahnya di medan dakwah, selalu berbuat baik kepada saudara-saudarinya untuk mengajaknya ke jalan Allah. Dan Rasulullah menggunakan momentum itu untuk melakukan kebaikan. Dan itu pun juga seizin orang tuanya, tidak memaksakan. Karena anak itu sudah banyak berbuat baik pada Rasulullah, ya ini menjadi pelayan beliau, dan endingnya tidak ingin anak yang sudah baik itu meninggal dalam keadaan tidak beriman. Nah, sakit pun bisa juga melejit. Para sahabat Nabi ketika mereka sakit masih bisa memberikan zakat ikut makanan minumannya pada yang lain. Jadi ini Isa. Jadi mendahulukan yang lain, bukan bunuh diri, tapi dia itu lebih butuh, dia lebih butuh, dia lebih memerlukan. Atau seperti yang pernah saya sampaikan, seorang ibu Nasrani di Mesir ketika sedang sakit didatangi oleh orang pemuda, lalu dibacakan talqin untuknya, dan akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi jangan sampai kita melupakan momen-momen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Atau ada seorang pemuda setelah baca ya ayyuhalladzina amanuqu anfusakum wa ahlikum nar, kemudian pemuda itu meninggal. Ini makanya ketika kita bersamai orang-orang yang kita cintai dengan kebaikan, dengan Al-Quran, dengan berbagai macam pendidikan, insya Allah kita akan mengantarkannya pada kebaikan. Ada beberapa ibrah supaya kita tidak terburu-buru menasihati, tapi cari buat momentum yang tepat. Jadi kita menasihati anak juga tidak langsung dalam pengertian tidak tergesa-gesa, tapi cari waktu yang tepat, terutama saat sendiri, saat dekat, saat dia sedang mungkin dinasihati. Jadi ada seorang anak, ini namanya Jad, ya, anak Yahudi.
Dia anak usia saat itu 7 tahun. Dia mencuri di sebuah supermarket. Setiap hari dia mencuri. Dia pintar ambil. Nah, setelah setahun mencuri, dia sudah diamati oleh seorang bapak. Pas 1 tahunnya, anak itu lupa nggak mencuri coklat. Lalu bapak ini bilang, loh kok kamu sekarang nggak nyuri coklat, biasanya nyuri. Kok bapak tahu? Ya, saya sudah mengamatinya setahun yang lalu. Itu kayaknya dia merasa kaget. Ternyata selama ini dia merasa hidupnya tidak ada yang memperhatikan. Ternyata ada seorang bapak namanya Ibrahim yang memperhatikan dia. Anak Yahudi ini akhirnya berguru pada bapak ini. Udah, bapak adalah bapak saya karena bapak memperhatikan saya, sementara keluarga saya tidak pernah memperhatikan. Maka akhirnya mengangkat Pak Ibrahim itu sebagai bapaknya. Dan dia belajar. Ketika ada masalah selalu dia bertanya. Dia berjanji untuk tidak mencuri lagi. Sejak usia 7 tahun sampai akhirnya sampai dia usia dalam riwayat itu sekitar 17 tahun. Jadi 10 lebih ya. Nah, ternyata tiap dia ada masalah, anak itu suruh ambil kotak itu di atas tuh, kemarin lalu dibacakan. Ada masalah terus. Nah, suatu hari Ibrahim yang umurnya 7 kemudian bertambah jadi saya lupa umur tambahnya, terus sekitar 10 tahun lagi, itu 17 tahun, jadi dari 7 sampai 24 ya. Ya, jadi tambah 17 kematian itu. Jadi setelah sekian lama Pak Ibrahim yang tadinya umurnya 50 sudah jadi 67 tahun itu akhirnya juga meninggal. Dan setelah meninggal dia mencari Pak Ibrahim ini kemana. Dan setelah tahu ternyata sudah meninggal. Dan ada warisan sebuah kotak yang selalu dibacakan saat dia jatuh. Dan kotak itu tidak dibuka ternyata Al-Quran. Dan anak itu belum masuk Islam, tapi setelah Bapak Ibrahim meninggal barulah dia menanyakan pada ulama apa ini Al-Quran. Dia masuk Islam dan hanya menjadi salah seorang dai. Saya tulis di buku bersama ayah meraih jannah karena saya merasa bahwa ini ketidaktergesa-gesaan dalam mendakwai soal itu sangat penting, termasuk pada anak kita. Oke, selanjutnya mari kita selalu berusaha memberikan perhatian, pendidikan dan keteladanan dengan penuh kesabaran sehingga tugas kita menanamkan benih keimanan pada diri anak dan memantaskan kita sebagai orang tua ini kita menjadi orang tua yang tangguh, orang tua yang selalu memberikan yang terbaik. Giving is the best communication. Jadi memberi adalah komunikasi terbaik, dan memberikan perhatian, memberikan cinta, memberikan empowering, dan insya Allah kita akan nanti bisa bersama-sama keluarga menuju jannah. Allahumma amin. Itu sebagai pengantar diskusi karena nanti kita ada tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.